Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Agisna dari Prodi Manajemen akan mempresentasikan mengenai akuntansi biaya dari sesi 1 sampai sesi 6. Di sini ada ilmu akuntansi. Akuntansi ada beberapa bagian, yaitu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Ini ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis serta menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bentar. Ini ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu proses pencatatan keuangan yang di dalamnya terjadi penggolongan dan peringkatan atas suatu biaya produksi, penjualan produk ataupun jasa menggunakan suatu cara tertentu lengkap dengan penjelasannya. Next. Di sini ada beberapa perbedaan utama antara akuntansi manajemen dan keuangan. Itu ada di sini ada dari segi tujuan manajemen, akuntansi manajemen yaitu mengambil keputusan, sedangkan keuangan mengkonsumsi posisi keuangan. Dari segi pemakai utama, akuntansi manajemen itu manajer internal, sedangkan akuntansi keuangan pemakai eksternal. Dari segi fokus dan penekanan, ada akuntansi manajemen berorientasi pada masa depan, kalau akuntansi keuangan yaitu berorientasi pada masa lalu. Dari segi aturan pengukuran dan pelaporan, akuntansi manajemen biaya manfaat, kalau dari akuntansi keuangan GAAP. Ini dari segi rentang waktu dan jenis pelaporan, akuntansi manajemen bervariasi dan akuntansi keuangan tahunan atau kuartal. Next. Ini ada keputusan strategi dalam akuntan manajemen. Strateginya menjelaskan bagaimana perusahaan menyelesaikan kapabilitasnya dengan peluang di pasar untuk mencapai tujuannya. Sedangkan manajemen biaya strategis memfokuskan secara khusus pada dimensi biaya dalam keseluruhan strategi perusahaan. Ini ada peran akuntan manajemen dalam mengimplementasikan strategi. Ada manajer mengimplementasikan menjadi strategi dengan menerjemahkannya menjadi tindakan. Yang kedua, menciptakan nilai adalah bagian penting dari strategi perencanaan dan mengimplementasikan. Yang ketiga, nilai adalah manfaat yang diperoleh pelanggan dari produk atau pelayanan perusahaan. Next. Terminologi dasar dari biaya itu banyak sekali ya. Biaya cost, sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya actual cost, biaya yang terjadi atau biaya yang terjadi di masa lalu. Ini biaya yang dianggarkan atau budget cost, biaya yang ramalkan biaya atau masa depan. Ini ada objek biaya,
atau cost objek, segala sesuatu yang biayanya ingin diukur. Ini ada akumulasi biaya, kumpulan dari biaya yang diorganisir dalam cara tertentu. Pembebanan biaya kos atau assessment, istilah umum yang meliputi pengumpulan akumulasi biaya sampai objek biaya. Ini mencakup ada 2 poin, menelusuri akuntansi biaya yang berhubungan langsung dengan objek biaya, mengalokasikan akumulasi biaya yang berhubungan tidak langsung dengan objek biaya. Next, biaya langsung dan tidak langsung. Ini ada biaya langsung, direct cost, biaya yang terjadi yang penyebabnya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Sedangkan biaya tidak langsung atau indirect cost, biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Ada contoh biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung, biaya kaleng atau botol merupakan biaya langsung bagi Pepsi, Cola, atau biaya kayu pada perusahaan furnitur gitu. Di sini ada biaya tidak langsung, gaji manajer pabrik menjadi biaya tidak langsung dari setiap jenis minuman bersoda yang mereka hasilkan. Biaya asuransi gedung yang dibayar oleh perusahaan dan biaya sewa motor. Ini ada berbagai jenis perusahaan. Perusahaan sektor manufaktur membuat dan menjual produk mereka sendiri. Sedangkan perusahaan sektor perdagangan membeli kemudian menjual produk berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya. Ini ada perusahaan sektor jasa menyediakan jasa atau produk tidak berwujud. Next, jenis-jenis persediaan bahan langsung direct material inventory, persediaan yang akan digunakan dalam proses manufaktur, persediaan barang dalam proses work in process, barang yang baru sebagian dikerjakan tetapi belum sepenuhnya selesai. Nah, ini persediaan barang jadi, finished good inventory, barang yang sepenuhnya telah selesai diproduksi tetapi belum jual. Ini ada klasifikasi biaya faktur. Ini ada 3 poin, biaya bahan langsung, direct material cost, biaya perolehan semua bahan yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari objek biaya, atau barang dalam proses dan kemudian barang jadi, dan yang dapat ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang ekonomis. Ini ada biaya tenaga kerja langsung, direct labor cost, meliputi kompensasi atas seluruh tenaga kerja manufaktur yang dapat ditelusuri ke objek biaya, barang dalam proses kemudian barang jadi dengan di era yang komunis. Ini ada biaya manufaktur tidak langsung, biaya-biaya pabrik yang tidak dapat ditelusuri ke produk juga dikenal sebagai biaya overhead manufaktur atau manufacture operating cost atau biaya overhead pabrik, factory overhead cost. Ada perbedaan antara biaya-biaya. Biaya persediaan, inventoryable cost, semua biaya produk yang dianggap sebagai aktiva dalam neraca ketika terjadi dan selanjutnya menjadi harga pokok penjualan. Ketika produk itu dijual, ada di neraca ketika belum terjual persediaan dan dilaba berugi jika terjual. Ini ada biaya period cost, semua biaya yang dicantumkan pada laporan laba rugi selain harga pokok penjualan. Ini ada pengertian metode harga pokok pesanan full costing. Harga pokok pesanan, perhitungan HPP berdasarkan alokasi biaya yang dibebankan pada masing-masing pesanan pekerjaan atau order. Ini full costing adalah metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok.
yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Ini ada sistem biaya pesanan biasa digunakan dalam percetakan, laundry, konsultan pemasaran, akuntan publik. Ini ada siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur, bisa dilihat siklus pembuatan produk, pembelian dan penyimpanan bahan baku, kemudian pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi, kemudian penyimpanan produk jadi dalam gudang. Siklus akuntansi biaya bisa dilihat penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Ini ada biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik langsung ke pengumpulan biaya produksi. Nah, ini ada terakhirnya penentuan harga pokok produk jadi. Ada karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Proses pengelolaan produk terjadi secara terputus-putus. Produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan, yaitu produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk persediaan di gudang. Ini ada karakteristik harga pokok pesanan. Setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Ini ada juga biaya produksi dibagi dua. Ya, tadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Ini ada biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead. Ini biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang dibebankan di muka. Harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai. Produksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Manfaat informasi harga pokok produksi pesanan itu menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan, memantau realisasi biaya produksi, menghitungkan laba rugi tiap pesanan, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Ini ada contoh kartu harga pokok berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan pabrik ya. Bisa dilihat, ini ada nomor pesanannya, jenis produknya, tanggal pemesan, dan tanggal selesainya. Ini ada contoh soalnya. PT Eliona berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesan, dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Untuk dapat mencatat biaya produksi, tiap pesanan diberi nomor, dan setiap bukti pembukuan diberi identitas nomor pesanan yang bersangkutan. Dalam bulan November 2012, PT Eliona mendapat pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Rimendi. Harga yang dibebankan kepada pemesan tersebut adalah 3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan. Yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan
sebanyak 20.000 lembar dari PT Oki dengan harga yang dibebankan kepada pemesan sebesar 1.000 per lembar. Pesanan dari PT Rimendi diberi nomor 101 dan pesanan dari PT Oki diberi nomor 102. Berikut ini adalah kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan tersebut. Ini ada pembelian bahan baku dan bahan penolong ya. Bisa dilihat ada bahan baku kertas jenis X 85 riam dikali 10.000 jadi 850. Kertas jenis Y 10 roll dikali 350 jadi 3.500.000 dan tinta jenis A 25 kg dikali 100 500, tinta jenis B 25 kg dikali 25 625. Ini ada total jumlah bahan baku yang dibeli, yaitu yang tadi 5.475. Ini ada bahan penolongnya, bahan penolong P 17 kg dikali 10.000 170.000. Nah, ini ada bahan penolong Q 60 liter dikali 5.000 jadi 300.000. Totalnya bahan penolong yang dibeli yaitu 470.000. Jumlah total ya dari bahan baku dan bahan penolong 5.945. Ini ada jurnalnya. Persediaan bahan baku 5.475. Sedangkan utang dagangnya juga sama 5.475. Ini ada jurnal kedua yaitu bahan penolong 470, itu utang dagangnya 470.000. Ini ada metode harga pokok proses atau proses costing. Metode harga pokok proses costing merupakan pengumpulan metode biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi suatu produk secara massa sehingga proses produksi dilakukan tanpa menunggu adanya pemesanan dari pembeli. Ini ada karakteristik metode harga pokok proses, yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk standar, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Ini ada manfaat metode harga pokok produksi. Menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba rugi periodik, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Sekian dan terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.